Pak Haji mohon izin ya menyampaikan tema kajiannya adalah mengenai saum dan kekuatan umat. Waktu saya 4 jam. Berapa jam? 1 jam. Habis itu ada tanya jawab tidak? Ada. Saya bertanya, Bapak menjawab. Ya siap lah. Baik, kita mulai dulu dengan saum, Pak ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika memperhatikan di dalam Quran ada 2 lafaz yang berbeda ya, yang Allah sebutkan untuk merujuk pada makna menahan gitu, saum. Yang pertama ada lafaz saum shad waw mim. Yang kedua ada lafaz siam begitu ya. Ada saum, ada siam. Nah, apa bedanya gitu? Dulu Bapak Ibu mungkin sampai sekarang ya, masih ada yang menyebut Ramadan ini kalau di Bandung juga disebut sasi siam gitu ya. Sasi siam. Ya, orang tua kita dulu menyebutnya sasi siam. Nah, apa perbedaan saum dan siam? Tidak usah repot, ini hanya perbedaan makna umum dan khusus saja. Saum dan siam keduanya berasal dari kata soma yasumu, sama. Sod, alif, mim. Alif ini huruf berpenyakit, Bu, huruf nakal, makanya suka berubah-ubah. Kadang jadi wawu, saum, kadang jadi iya, siam, gitu Bu, Pak. Contoh lain misalkan nabaun. Nabaun itu wahyu dari langit. Makanya ada surah An-Naba. Nabaun. Alifnya, hamzahnya berubah jadi ya. Nabiyun. Yang menerimanya orangnya adalah nabiyun. Ketika Nabi menyampaikan nabaun disebut nubuwatun. Tuh. Alif, wawu, ya itu huruf ilat namanya, huruf berpenyakit. Karena suka berubah-ubah. Nah, saum dan siam keduanya sama-sama memiliki makna al-imsak, menahan. Saum dan siam keduanya sama-sama menahan, dari kata soma yasumu. Ini adalah isi masdar atau kata dasar, kata intinya. Saum dan siam itu sama, artinya menahan. Bedanya apa? Kalau saum menahannya umum, menahan apa saja itu dalam bahasa Arab bisa kok disebut saum. Bisa. Kata Imam Ibnu Mandzur dalam kitabnya yang masyhur Lisanul Arabi, kalau saum bisa merujuk pada menahan makan, minum, nikah, dan bahkan bisa menahan berbicara. Itu bisa disebut saum dalam bahasa Arab. Menahan apa saja. Pak Haji mau ke kamar mandi ditahan, tasaum tah. Jantan kema ulah nyebat kebeletnya. Pampir kajaman, punten abi nuju saum. Saum dari apa? Saum dari buang air kecil nuju ditahan ya. Jangan juga begitu. Nah, pakai dalil, pakai ayat supaya tentram. Betul tidak saum itu maknanya umum? Di dalam surah Maryam ayat 26 Allah menyebutkan Siti Maryam setelah melahirkan, kalau bertemu dengan orang-orang, Maryam kamu jangan berbicara, tahan, menahan dari berbicara. Sikap menahan dari berbicara ini Allah sebut dengan saum. Maryam sebelum melahirkan, ini kan jalan jauh Pak, dari Yerusalem ke Bethlehem, dari Bethlehem ke kampung Yeriko, itu jauh sekali. Lalu menangis, beliau menangis Siti Maryam karena sakit. Usianya waktu itu 12 tahun. Siti Maryam alaihassalam 12 tahun, orang zaman dulu bukan zaman sekarang.
Mungkin zaman bapak dan ibu pun waktu dulu masih kecil 12 tahun itu tos begini. Kelas 1 SMP pengintennya. Kelas 6 SD atau 1 SMP sudah bisa mengurus rumah dulu atau setiasa Pak? Sudah bisa menanak nasi, sudah bisa memasak, nyapu, ngepel, nyuci begitu, sudah bisa mengurus adik-adik, sudah bisa 1 SMP dulu ya. Tapi kalau 1 SMP sekarang masih unyu-unyu banyak. Nah, lucu keneh kelas 1 SMP aja nama. Nah, apalagi Siti Maryam ini dulu muridnya Nabi Zakaria. Ilmunya sudah tinggi, mentalnya sudah bagus, ini melahirkan sendirian, Bu. Tidak ada yang menemani, tidak ada bidan yang mengatakan, "Allah, neng namanya pembukaan 2 uih deui we." Tah aya. Maka Allah berfirman melalui Jibril alaihissalam. Karena di Yeriko itu perbukitan Pak, Maryam di atas, Jibril di bawah begitu ya. Fakuli wasrobi waqorri ainan. Maryam makan. Nih pohon kurma goncangkan, nanti kurma berjatuhan. Ini sungai, silahkan mandi. Ini senangkan hatimu. Fa imma tarina minal basyari ahada, nanti setelah melahirkan pulang lagi ke Yerusalem, kalau bertemu orang-orang fakuli, katakanlah ini nadartu lirahman, aku bernadar kepada Allah, kepada Ar-Rahman, sauman, untuk saum. Saum apa di sini? Bukan saum ibadah saum yang kita kenal, bukan. Saum di sini falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun di hari ini. Jadi saum menahan bicara. Allah menyebutnya sauman. Ini dalilnya. Ini keterangan bahwa supaya kita tentram betul, tidak saum itu maknanya umum, ini dalil. Sedangkan lapad siam itu khusus Pak untuk saum ibadah yang kita kenal dari subuh sampai maghrib itu. Puasa, itu mah siam, lebih tepatnya itu. Al-imsaku anil akli wasurbi wal jima, menahan diri dari makan, minum dan jima, min tulu'il fajri, dari terbit matahari ila gurubi samsi, sampai terbenamnya, ma'aniat, dengan niat ibadah. Itulah siam. Nah, itu banyak. Berarti siam ini lebih khusus, saum lebih umum menahannya. Bagaimana cara mengingatnya supaya tidak terbalik? Kela arinu umum teh saum siam gitunya. Besok lusa bisa jadi Bapak lupa. Emut we kata-katanya, lihat huruf terakhirnya saum. Saum itu maknanya umum. Tanya sami-sami monyong ta saum umumnya. Sami akhirannya ya. Saum umum. Siama khusus ya, siam khusus. Nah, Bapak Ibu ini tidak usah terlalu panjang ya. Saum dan siam. Kalau siam misalkan Al-Baqarah 183. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumu siam, tuh. Diwajibkan bagimu puasa. Puasa ini siam ya, yang kita kenal. Makanya disebut siam. 187 uhilla lakum lailata siam, sama siam. Kalau saum tadi di Quran hanya 1 kali saja di surah Maryam tadi. Kalau siam ada 9 kali menurut para ulama ahli tafsir, tapi saya cari sendiri, saya hanya menemukan 8 banyak. Ya, hiji deui teu kapenak tah. Can kapenak cing Bapak teh. Tapi saya memakai rujukan Mu'jam al-Mufahros, pencarian kosakata di dalam Al-Quran, 8. Nah, jadi bisa 8, bisa 9 lah, jangan aneh, ada pendapat yang berbeda, tapi kalau saya hitung 8. Yaitu Al-Baqarah 183, 187, 196, Al-Nisa 92, Al-Maidah 89 dan 95, Al-Mujadalah ayat 4, nanti di satu ayat di surah apa itu Al-Baqarah 196 ya, ada disebut 2 kali begitu. Jadi 8. Nah, berarti Bapak Ibu, saum lebih umum ya, menahan segala apa saja dalam bahasa Arab bisa disebut saum. Seperti Siti Maryam tadi menahan berkata
kata. Kalau siam lebih khusus dalam konteks fikih ibadah, melaksanakan puasa, begitu. Kesimpulannya, atau saya terus kesimpulan Pak. Perbedaannya hanya lafaz umum dan khusus saja. Berarti saum Ramadan itu bisa disebut siam karena memang itu istilahnya. Bisa tidak disebut saum? Bisa, kan umum ya. Bisa juga disebut saum. Berarti setiap siam itu saum, tetapi tidak semua saum itu siam, gitu ya. Terus, sejak kapan Nabi saum? Ya Pak. Sejarah mencatat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah saum dari sejak di zaman jahiliyah. Tapi dulu memang belum berdasarkan perintah Allah. Saum apa di zaman jahiliyah yang dilakukan bangsa Arab? Saum 10 Muharram ya. Saum 10 Muharram. Nanti ketika Nabi jadi Rasul, oleh Allah dibenarkan. Itu saum betul di situ. Nah, maka Nabi itu Pak Bu, dari mulai diangkat jadi Rasul, kejadian Gua Hiro, sampai wafat di Madinah, itu kurang lebih menghabiskan waktu berapa tahun? Berapa? 23 tahun. Dibagi dua, fase Mekah dan fase Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tidak ada suaranya Bapak. Hening, kunaon Pak? Oh, nuju saumnya hilang. Leles. Nyata naon leles banyak. Leles teh? Leles biasa ada sanes Ramadan ge da leles Bapak. Ternyata Bapak Ibu selama di Mekah 13 tahun Nabi itu sudah bertemu dengan bulan Ramadan, tapi belum ada saum Ramadan. Ramadan nama bulan itu sudah ada dari dulu? Sudah. Jauh sebelum Nabi lahir, Ramadan sudah ada. Orang Arab jahiliyah menamai bulan itu dengan Ramadan dari kata ar-romad, artinya panas. Bulan musim kemarau. Tolong perhatikan. Dulu penetapan bulan, nih Ramadan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, ini berdasarkan peredaran bulannya. Komar, makanya disebut kalender Komariah, lunar kalender. Tapi musim panas, dingin, musim gugur, musim semi, itu berdasarkan matahari musimah. Makanya bangsa Arab dulu memadukan ini. Bagaimana caranya supaya tidak bergeser bulan itu? Karena namanya harus sesuai musimnya. Namanya dihitung dari peredaran bulan, musimnya dilihat dari matahari. Kan tidak nyambung Pak. Kalender bulan dan kalender matahari setahun itu ada selisih berapa hari? 10. Kalau 3 tahun, sebulan. Jadi setiap 3 tahun itu bergeser 1 bulan, ya. Supaya tidak bergeser, orang Arab jahiliyah dulu membuat bulan ke-13. Setiap 3 tahun sekali. Jadi kalau sudah mau bergeser 1 bulan, ada dulu bulan ke-13. Namanya bulan An-Nasi. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, gitu banyak. Tak ada ke-13 bulan An-Nasi. Jadi dulu konsisten, tidak bergeser. Ramadan pasti musim panas. Ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW diutus, Allah Subhanahu wa taala melarang penetapan bulan ke-13 setiap 3 tahun sekali itu. Turun surah At-Taubah. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahron yauma khalaqas samawati wal ard. Jumlah bulan dalam 1 tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Dilarang, tidak boleh ada bulan An-Nasi ke-13. Dilarang oleh Nabi, dihapus, maka jadi bergeser. Jadi sekarang Ramadan itu bisa musim panas, bisa bergeser sedang dingin, gitu banyak. Ayeuna nuju panas, nuju dingin. Sedang-sedang lah, Maret mah enak. Maka Ramadan sudah ada dari dulu, tapi belum ada saum
Ramadan. Tolong dipahami. Kapan saum Ramadan? Saum Ramadan mah diwajibkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah tahun kedua. Sok Pak, kata para ulama, kalau sedang lapar, sedang perut kosong, saum begini, pikiran itu semakin kencang berpikir itu, betul tidak? So, banyak Bapak beki tarik teu ngemutna mikirna atau beki tunduh. Wah, nya lieur cenah Pak Ustad, lieur mah canak ti bumi. Ti bumi na tos lieur canak ka masjid Bapak mah tuh. Aslina Bapak kok leuleus kieu. Jadi beda dengan perut berisi, perut penuh ya setelah makan itu tunduh. Kalau perut kosong katanya berpikirnya semakin kencang itu, kata para ulama itu. Betul tidak? Nah, kita buktikan. Makanya saya kasih yang susah nih ya sekarang penyak. Saum apa sebelum adanya perintah saum Ramadan? Ya, saum Muharram tadi sudah ada. Dan saum Ayyamul Bid. Saum 1 bulan 3 hari ini. Di Mekah sebelum ada perintah saum Ramadan, Nabi saum yang wajib itu saum 1 bulan 3 hari. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sungguh telah diriwayatkan bahwa ibadah saum pada permulaan Islam dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat terdahulu sebelum kita, yaitu setiap bulannya 3 hari. Riwayat ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Ibn Mas'ud, Ibnu Abbas, ini radhiyallahu anhum sahabat. Ada juga dari Atha bin Yasar, dari Qatadah, Ad-Dhahak, Ibnu Muzahim, ini tabi'in. Saum sebulan 3 hari ini sudah dilaksanakan oleh umat manusia dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Oh Pak, saum yang sudah lama, saum klasik. Nah, iya El Clasico teh Pak nya. Sanes Real Madrid wae El Clasico teh ieu El Clasico ya. Saum Ayyamul Bid. Sudah. Saumnya ternyata tidak dari subuh, tapi dari maghrib ke maghrib Pak. Walah. Jadi kalau sudah tanggal 13 maghrib itu buka, makan, setelah itu ada saum lagi di malam hari. Boleh tidak makan minum di malam hari dulu? Dulu tidak boleh. Dari mana kita bisa yakin? Baca ayatnya. Ini ayat tentang saum Ramadan. Allah menyatakan dengan saum Ramadan ini dibolehkan di malam saum makan minum jima. Kalimatnya uhilla lakum lailatas syiyam. Uhilla bentuk kata kerja lampau negatif, fi'il madi majhul. Sekarang sudah dihalalkan di malam saum makan minum jima. Berarti sebelumnya tuh haram. Dengan saum Ramadan ini uhilla lakum, sekarang sudah dihalalkan lailatas syiyam di malam saum. Berarti sebelumnya tidak halal, haram. Ini bukti bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada saum Ramadan, saumnya sebulan 3 hari dari malam ke malam. Berarti hampir 24 jam. Kenapa selama itu? Kan cuma 3 hari. Ya. Sekarang Ramadan cenah hati subuh kan 1 bulan. Bapak daek kersa sasasi ti maghrib ke maghrib? Mangga. Coba lihat dulu. Ternyata Bapak Ibu, saum yang demikian itu dari maghrib ke maghrib itu sama dengan saumnya orang Yahudi. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi kalau puasa mereka menyebutnya som. Sadi o vav mem som. Nah, pamidina Quran mas sod wau mim saum gitu Pak. Pamidina Torah dina kitab Yahudi som.
Lihat bagaimana ini bukti mereka saum dari maghrib ke maghrib. Nabi Muhammad pernah saum seperti mereka. Dikutip dari kitab Torah milik Yahudi. Belum tentu ini Torah asli Nabi Musa banyak. Dari mana Yahudi? Di kitab Imamat Sefer Wayikra pasal 23 ayat 32. Pada di arawas semua. Lele sih namanya. Nggak sih lah, ku abi we aos lah. Bade di aos mah Pak Ji? Abah bade ngaos bah? Bade di aos. Ku abdi welahnya. Bapak Ibu jangan, biar aku saja. Baca itu berat, biar aku saja. Sabat, sabaton khulakem. Hari itu harus menjadi hari perhentian penuh, hari sabat, hari libur bagi kalian. Hari libur Yahudi Pak, Sabtu, Sabat, Sabtu. Ve'enitem et nefisotihem, dan kalian harus berpuasa untuk diri-diri kalian. Betesiat la khodes, di tanggal 9 bulan itu. Bi Arab, pada malam hari, dari malam hari. Mi ereb ad ereb. Naon tah mi ereb ad ereb. Ereb teh pami bahasa Arab mah gurub, maghrib. Mi ereb, mi teh dari mi ereb dari maghrib, ad ereb sampai maghrib tuh saumnya. Tisibitu sabatihem, kamu harus merayakan sabatmu. Tos. Sudah Pak? Makanya ada riwayat para sahabat. Ada seorang sahabat yang waktu di Mekah ya, waktu di Madinah tahun pertama ya, belum saum Ramadan belum. Dia pulang ke rumah setengah 6 begitulah, lalu ketiduran karena capek kerja berat dari kebon. Istrinya tidak bisa membangunkannya sehingga dia bablas. Bangun itu setelah Isya di malam hari, itu sudah saum lagi. Makanya dia tidak makan 2 hari, itu ada riwayat seperti itu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah saum yang dilakukan oleh kaum muslimin sebelum ada saum Ramadan ya. Saumnya sebulan 3 hari, waktunya dari maghrib ke maghrib. Tos. 13 tahun di Mekah saumnya begitu. Hijrah ke Madinah tahun pertama juga masih begitu. Maka di tahun kedua di Madinah, di sini mulai diperintah saum Ramadan. Terjadilah pergeseran hukum. Saum Ramadan menjadi wajib. Yang ayyamul bid menjadi sunnah. Lihat Pak, Bapak harus tahu apa yang Allah rubah, apa yang tidak berubah dengan saum Ramadan ini. Ya, tinggal Pak. Allah berfirman, uhilalakum, dengan saum Ramadan ini telah dihalalkan. Lailatasyam, telah dihalalkan bagi kalian. Lailatasyam, di malam saum. Rofasu ilanisaikum, menghampiri istri, boleh silakan. Kesananya wakulu, makanlah, washrobu, minumlah, silahkan sekarang, boleh. Hatta yatabayana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai subuh. Jelas benang putih di atas benang hitam di waktu fajar. Ya. Dari subuh, sok Pak, apakah kita ini saum Ramadan dari subuh memulai saum? Kita mungkin menyangka ya, dah saumna cenah Ramadan mati subuh. Baca ayatnya. Allah tidak menyebut memulai saum dari subuh itu Pak. Dari subuh itu summa atimu siyama, sempurnakanlah saum. Henteu kieu saur Allah teh, fasumu, maka saumlah. Dari subuh sampai maghrib tidak. Dari subuh itu sampai maghrib itu menyempurnakan saum. Summa atimu siyama ilalail, kemudian sempurnakanlah saumu sampai malam. Tuh, ini yang saya maksud. Mari kita berpikir Pak, sedang perut kosong, pikirnya
Kenceng katanya begitu. Berarti sebelum subuh itu Bapak Ibu saum? Saum tidak? Saum. Tapi pertanyaannya saum dari apa begitu? Bukan dari makan minum jima karena itu dihalalkan. Bisa dipahami? Bapak Ibu dari subuh bukan memulai saum dari nol, bukan. Tapi menyempurnakan saum. Berarti sesana gitu. Artinya dari malam itu sudah melaksanakan saum, menahan, pertanyaannya menahan apa begitu. Nah, gitunya. Itu yang jarang diperhatikan oleh umat Islam. Sok Pak, kumata? Ada dua hal yang merusak saum. Satu, hal-hal yang kalau dilakukan saumnya batal. Itu yang tiga, makan, minum, jima. Dilakukan di siang hari, batal tidak? Batal, dosa besar. Bagaimana di malam hari? Boleh, gitunya. Halal. Dari maghrib sampai subuh. Tapi jangan lupa bahwa saum itu yang merusak ada yang lain. Yang nomor dua, yang ini tidak membatalkan Pak, tapi pahala saumnya bisa hilang. Apa saja? Setiap akhlak buruk dan dosa kemaksiatan, mengumbar hawa nafsu, itu mengurangi pahala saum. Al-kidbu, berbohong. Al-godob, marah-marah. Al-gibah, membicarakan fakta aib orang. Jidal, bertengkar, adu mulut, tidak mau kalah. Rofas, berkata-kata vulgar, cawokah, porno. Limanya. 6. Nanti Pak. Ya, lago, melakukan hal yang tidak bermanfaat. Bapak nuju saum, gapleh, atuh reksak saumna. Nuju saum main kerambol, atuh. Lago tidak bermanfaat secara ukhrawi. Siangna saum, sorena ka bioskop, atuh. Bade naon ka bioskop tadi Bapak? Main HP sampai untuk menghabiskan waktu, sama. Itu hal-hal yang bisa merusak pahala saum. Batal tidak? Tidak. Tapi pahalanya bisa hilang. Bagaimana jika dilakukan di malam hari? Bapak tanya. Bagaimana jika dilakukan di malam hari? Sama. Sama tidak? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh di malam hari Bapak tidak menjaga akhlak. Kenapa? Ada tidak ayat yang menghalalkan? Tidak ada. Ada juga ayat yang menghalalkan makan minum jima. Kalau yang siangnya membatalkan saum, malamnya halal etama. Tapi yang merusak pahala saum tidak membatalkan. Siang tidak boleh, malam pun tidak boleh. Ada tidak ayat berbunyi uhilla lakum lailatas syiyam al-ghibah gitu ya? Dihalalkan bagimu di malam-malam saum bergibah. Wes, atuh hebat pisan eta ayat. Bertentangan dengan ayat yang lain nanti. Ketika Allah melaknat gibah. Betul? Nah, maka dosa yang kedua ini Bapak Ibu mohon ditahan 24 jam. Artinya kita masih sama kok saum dari maghrib ke maghrib seperti umat dahulu sama. Hanya sekarang karena saumnya 1 bulan, Allah mengizinkan makan minum dan jima di malam hari dari maghrib sampai subuh. Artinya adzan maghrib tidak melepaskan semua aturan saum, tidak.
Adzan maghrib hanya peluit untuk bolehnya makan minum jima. Adzan subuh adalah peluit menghentikannya. Tetap Bapak harus saum dari akhlak-akhlak yang buruk selama 24 jam. Berarti Bapak tidak boleh, Ibu tidak boleh kalau di bulan Ramadan marah kepada seseorang, awas ya ku aing maghrib tingalikeun gitu. Bapak lamun kesel Ramadan kajalmi kan siang mah istighfarnya, ku aing maghrib tingalikeun sia disiksa. Samarukna bada maghrib bisa nyiksa jelema. Tetap tidak boleh. Apa yang Nabi katakan? Nih, rubba soimin. Berapa banyak orang yang saum, lam yuqbal min siyamihi, tidak mendapat apa-apa dari saumnya, illal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Bagi orang awam mungkin saumnya rusak karena akhlaknya buruk di siang hari. Bagi orang yang sudah paham, oh siang hari tidak boleh berakhlak buruk. Tapi jarang ada yang memperhatikan akhlak buruk di malam hari, Pak. Hati-hati, adzan maghrib hanya membolehkan makan minum jima, adzan subuh menghentikannya, bukan memulai saum. Maka dari itu tadi dari subuh Allah menyebut summa atimu siyama, sempurnakan saum kamu. Karena sebelumnya tidak sempurna, kamu saum tapi kok makan minum jima. Tidak apa-apa karena Allah menghalalkan. Bapak teh saum, malam itu saum. Tapi masih makan minum karena Allah meridoi, silahkan. Karena 1 bulan nanti kepayahan. Setelah adzan subuh berkumandang, hentikan itu semua, maka saum kamu menjadi sempurna. Tuh. Jadi bukan memulai saum dari nol. Adzan subuh itu tidak seperti di SPBU. Dari nol ya Pak? Tidak. Adzan subuh itu hanya melanjutkan saum yang sudah dilakukan. Saum dari akhlak buruk dan hawa nafsu, dari subuh disempurnakan dengan saum dari makan minum dan jima. Itulah kesempurnaan saum, Pak. Kata Nabi, dengan dusta, dengan lago, dengan rofas, dengan maksiat yang banyak, hati-hati. Siang hari tidak boleh, malam hari pun tidak boleh. Jangan sampai Bapak di siang hari saum, di malam hari merusak saum sendiri. Tolong dipikirkan ini. Hari di dalam Islam dimulai di waktu kapan? Nah, waktu maghrib. Artinya kalau Bapak misalkan saum di hari apa ini? Ini hari Rabu. Dari mana hari Rabu itu mulai? Dari tadi malam. Banyak. Tadi malam maghrib itu sudah hari Rabu. Kata Allah, silakan makan minum dulu. Menghampiri istri silakan. Sampai subuh sempurnakan. Artinya kita saum itu dari maghrib kok. Ya, menjaga akhlak itu. Gitu, Pak. Sama nanti kalau Bapak mau saum Senin Kamis, mau saum Ayamul Bid, mau saum Daud, dari malam maghrib itu sudah menjaga sikap. Malam Senin, ya, sudah jaga sikap. Nya aneh Bapak teh besok mau Senin Kamis, ini masih malam Senin, Bapak teh waduh bermaksiatnya, itu sudah rusak. Saum besok itu sudah rusak, sudah dirusak dari sejak awal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan inilah menjadi muncul solusi bahwa saum kita harus memunculkan kekuatan. Nanti ada ya, kekuatan apa saja. Tapi ada masalah tadi. Kalau saum umat terdahulu, makanya hebat-hebat orang zaman dulu. Saumnya sehari hampir 24 jam. Kita disangkanya dari subuh. Berarti ada selisih 10 jam. Bisa tidak menghasilkan kekuatan yang sama? Insya Allah. Kenapa? Karena Bapak sekarang Ibu sudah menjaga akhlak selama 24 jam saumna. Dan makan minum dibolehkan, itu mah biologis.
makan minum jima. Allah tahu jasad kita ini lemah, tapi jiwa kita disiksa ku Allah 24 jam, tahan gitu Pak. Hawa nafsu, akhlak buruk, lago, amalan tidak bermanfaat, tahan. Untuk menahan itu udah harus ada tenaga tuh. Makanya ya silahkan makan minum di malam hari boleh, itunya. Nah, selisih 10 jam ini diatasi dengan menjaga akhlak 24 jam. Insya Allah saum kita dengan umat terdahulu sama kualitas. Itu dalam satu hari. Sekarang dalam satu tahun, secara kuantitas jumlah hari. Dulu saumnya sebulan 3 hari. Kalau setahun itu 12 bulan, maka setahun itu dulu 36 hari. Sekarang Ramadan hanya 30 hari, ada selisih 6 hari. Makanya Nabi perintahkan ditambah saum 6 hari di bulan Syawal. Tuh, ini jalan keluarnya. Kata Nabi, man soma Ramadana summa atba'ahu sitan min Syawalin. Siapa saum Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, karena kasyami dahri, seperti saum setahun. Setahun zaman dulu, zaman di Mekah. Tos, berarti Bapak Ibu dari sini mudah-mudahan saum kita berkualitas. Dari segi jumlah 30 tambah 6 hari di bulan Syawal setahun itu 36. Dari segi kualitas, tadi kuantitas ya jumlah, dari segi kualitas nilai kita menjaga akhlak 24 jam. Inilah strategi menyempurnakan ibadah saum supaya Bapak Ibu saumnya bagus, nanti bisa mencapai makosid. Naon makosid teh? Makosid teh target, maksud, target pembinaan orang di bulan Ramadan bagi orang yang saum. Apa yang Allah harapkan dari orang yang saum Ramadan? Ternyata yang Allah harapkan bukan hanya tamat saum Ramadan. Ingat, secara kuantitas dan secara kualitas tadi sudah disempurnakan. Itu ibaratnya Pak, kendaraan. Saum Ramadan kita ini Bu, kendaraan. Kendaraan untuk menuju pulau tujuan. Tujuannya mana? Ini. Tujuannya ini. Kalau tidak sampai ke sini, berarti saum kita Pak, Bu, tidak ada nilai manfaat, hanya ya. Ini sudah next level. Coba perhatikan dulu. Tadi Rasulullah SAW saumnya dari Madinah tahun kedua, itu sampai beliau wafat di tahun 10 di Madinah. Nih ya. Berarti berapa kali Nabi saum dalam hidupnya, saum Ramadan? Ya 9 kali saja kurang lebih. Tahun kedua itu pertama Nabi saum. Tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wafat hanya 9 kali. Tapi meskipun hanya 9 kali, Nabi dijanjikan masuk surga Firdaus. Kenapa? Mencapai target. Saumnya mencapai target. Kita Bapak Ibu sudah lebih dari 9 kali saum Ramadan? Sudah lebih, berarti Bapak Ibu lebih soleh dari Nabi. Atuh hebat. Hebat tuh Pak. Nah, jangan ada yang bilang amin ya, karena tidak mungkin. Kan berdoa itu harus pakai ukuran Pak. Masa berdoa ingin lebih soleh dari Nabi? Kata malaikat capek deh gitu Pak. Terus Bapak nanya, emang tidak bisa lebih soleh dari Nabi? Kata malaikat, kamu nanya. Nah, tidak ada orang yang lebih soleh dari Nabi. Kenapa Nabi hanya 9 kali tapi dijamin surga Firdaus? Kita sudah lebih dari 9 kali, ada yang menjamin? Tidak ada. Kalau masuk Masjid Al-Firdaus mah babari Cibaduyu tah. Ieu mah surga Firdaus, sanes Masjid Al-Firdaus. Sok Pak, karena Nabi sudah mencapai target saum nih. Apa yang Allah harapkan dari orang yang saum, Allah sebutkan dalam ayat-ayat
ya, rangkaian ayat perintah saum. Al-Baqarah 183 sampai 188, 6 ayat. Lihat, perhatikan ujung-ujung kalimatnya. 183 diakhiri dengan kalimat la'alakum tattaqun, bertakwa. Satu takwa, target saum teh, pembinaan di bulan Ramadan. 184 diakhiri kalimat in kuntum ta'lamu, jika kamu berilmu, mengetahui bahwa saum itu baik bagimu, maka ilmu menjadi target nomor 2. 185 la'alakum tashkurun, supaya kamu bertambah syukur. Syukur itu menggunakan semua nikmat Allah untuk menyembah Allah, ibadah, supaya level ibadahnya meningkat gitu. La'alakum tashkurun teh bukan hanya mengucap alhamdulillah ya, syukur ya. 187, mohon maaf, 186 4 nih, nomor 4, 186 Al-Baqarah diakhiri kalimat la'alahum yarsyudun, supaya kamu menjadi rasyid, orang yang selalu dalam petunjuk Allah. Rasyid, apa yang Bapak lakukan, Bapak putuskan, Bapak pilih, Allah ridho. Satu frekuensi berarti dengan Allah. Mudah atau sulit? Sulit, karena diawali takwa dulu, ilmunya dipelajari dulu ya, ibadahnya bagus dulu, baru jadi rasyid. Hebat pokoknya orang rasyid itu. Bisa Bapak menjadi rasyid, bisa. Ibu mau jadi rasyid? Mau tidak? Ibu mah pinter, ibu mah rasyidah. Nyatu kan perempuan Pak. Bapak soleh, ibu soleha. Bapak muslimin, ibu muslimah, kan gitu. Bapak Rosidin, ibu Rosidah. Nah, makanya sudah jadi nama di kita kan, Pak Haji Rosidin, ayahnya. Bu Hajah Rosidah, ayah. No. Bu Hajah Idah Rosidah. Nah. 187 la'alahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Takwa disebut untuk yang kedua kali. 188 wa antum ta'lamun, ilmu disebut untuk yang kedua kali. Berarti dari 6 ayat disebut 4 sifat. So Pak, lihat tuh. Tos tadi makna saum dan siam, tos sejarah tarikh tasri Ramadan nya, sejarah saum umat terdahulu, perbedaan, pergeseran hukum, strategi menyempurnakan saum. Sekarang makosid saum sudah 5 bab ini Bapak Ibu tadi. Kenapa? Sebetulnya butuhnya itu 15 pertemuan ini. Nah, ini baru 5 pertemuan digabung begitu. Ya. Matak bilih engke Bapak uwih ka bumi hujan kade kahujanan mastaka ngajeos Pak. Jes gitunya. Panas tuh Pak. Tuh, sok siap. Jadi takwa, ilmu, syukur dan rusdun ini melatih apa? Saum Ramadan itu melatih ini di mana letaknya? Apakah takwa itu ada di badan Bapak? Allah ieu takwa cenah menitos kieu. Atuh eta mah korong sanes takwa. Ilmu itu ada di mana? Syukur, kualitas ibadah itu ada di mana? Apakah Allah melihat yang bagus ibadah itu yang paling tampan, yang paling kekar? Di mana ini? Bukan di jasad, tapi di naon? Apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu kalau dalam kendaraan bermotor mesin, banyak. Kalau jasad casing tah, klasori casing. Kalau ruh bensin atuh, bahan bakar. Saya ruhna maot Bapak teh. Saya bensin. Proyektor, mana jasadnya? Casing. Mana ruhnya? Ruh. Setrum listrik cabut gerasok maot. Mana jiwanya? Motherboard, lensa, mesin yang di dalam, lensa.
yang akan menentukan gambar apa yang mau ditampilkan. Mau taat, mau maksiat, dia yang pilih tuh. Dia yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, di akhirat, dihisab. Bukan jasad, bukan ruh, bukan. Bapak dan ibu yang sebenarnya adalah jiwa. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Qur'annya nun, fa, sin, nafas. Kalau jasad jim, sin, dal, jasadun. Kalau ruh, ro, wau, ha, ruh. Bapak dan ibu bukan jasad, karena ini akan membusuk di tanah nanti, dan Allah menggantikan dengan jasad yang baru. Bapak bukan jasad, ini hanya casing bapak. Bapak dan ibu juga bukan ruh. Ruh itu tenaga gerak ini. Kalau manusia itu ruh, maka tidak mungkin Allah sembunyikan ilmunya. Lihat surat Al-Isra. Yas'alunaka ani ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qul, katakan Muhammad, ruh itu min amri Rabbi, urusan Allah. Kan Quran itu petunjuk, Pak. Masa kita tidak bisa mempelajari diri kita? Kalau kita ruh, kenapa disembunyikan? Berarti jawaban logisnya bapak dan ibu bukan ruh. Ruh itu tenaga gerak saja. Semacam baterai begitu. Tenaga listrik. Itu ruh bapak, ruh ibu, itu ada limitnya. Sehingga baterai bapak sabaraha persen deh ya. Kedah biasa dicas. Kalau Allah mengizinkan ya bisa-bisa saja. Tapi tidak semua orang bisa mendapat izin. Ditangguhkan kematian, malahan Allah berjanji kalau ajal sudah datang tidak akan diundur. Tuh. Jadi seperti semacam kuota internet, tapi tidak bisa di top up, isi ulang. Sok, Pak, kita bukan jasad, kita bukan ruh, kita adalah nafas. Kalau mau mengkaji nafas dalam Quran, ada informasinya? Ada nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainah, banyak. Bagaimana nafas itu bisa jadi buruk karena kemaksiatan, bagaimana bisa meningkat kualitas dan menjadi paripurna sebagai khalifatullah, jiwa bapak dan ibu. Bagaimana jiwa dan bapak ibu kalau sama satu frekuensi disebut zauj, pasangan. Kalau tidak sefrekuensi, bapak soleh, ibu tidak soleha, ibu disebutnya imro'ah bukan zaujah. Ya. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, istri Fir'aun, itu Quran menyebutnya sebagai imro'ah, perempuan yang tidak cocok dengan suaminya. Tapi kalau Nabi Adam dan Siti Hawa, zaujah itu, karena cocok. Tuh itu jiwa, Pak. Ketika bapak kita semua bangun hidup begini, bapak terdiri dari jiwa yang dibungkus jasad, digerakkan oleh ruh. Ketika bapak tidur, dicabut jiwanya atau tidak aktif. Orang yang tidur mati atau tidak? Meninggal tidak? Henteu atuh mata kerek oge segrek teu maot eta teh. Tapi orang yang sedang tidur bisa memutuskan sesuatu? Tidak bisa. Kenapa? Jiwanya diangkat. Tidak tahu, tidak bisa membedakan. Dulu ada teman saya waktu saya masih kuliah di Jepangnya. Datang subuh-subuh ke apartemen, ngetrok, mau pinjam duit. Tapi yang dibangunkan bukan saya, teman saya yang satunya lagi, namanya si A begitu ya. Ini si B yang mau pinjam duit, datang. Kang, namut acis. Ini si A itu sedang ngantuk sekali. Sabaraha? 20.000 yen nya. Sekitar 2 juta begitu, 20.000. Kita cokot dina loket cenah gitu. Dicanak dina loket, cenah teu wantun ku akang we. Cenah. Pangyanakeun 2 lembar, pasikeun. Gitu, Pak. Tapi teman saya si B yang meminjam uang ini tidak kunjung pergi, cicing we. Cek abi teh nahannya, teu ini tuh wae geus dibere duit. Bangunin lagi, Kang naon? Ieu mah 2.000. Kan pinjamnya 20.000, malah dikasih 2.000, palingan cicing kene atuh si eta.
Kenapa? Ini yang punya uang ini sedang tidur, Pak. Tidak bisa membedakan nominal uang itu, tidak bisa. Kenapa? Jiwanya lepas. Tuh. Siga bapak nuju nunutan. Eta teh jiwana lepas, duka lok-lokan gitu Pak tahnya. Tak eta nu disebut separuh jiwaku pergi. Ning saur si anangnya, separuh jiwaku pergi naon nunutan. Yang tertinggal adalah jasad dan ruh. Makanya bendengkur, gugulitikan, hirup keneh atuh. Orang yang sedang tidur. Ketika wafat, meninggal, dicabut jiwa dan ruh. Yang tertinggal hanya jasad. Berarti ketika orang meninggal, ini jasadnya kita mulasara, dimandikan, dikafani, disolatkan, disalati, ya. Ini orang yang kita kenal itu bukan. Misalkan saya meninggal, jenazah saya disolati di sini oleh bapak ibu. Apakah yang disolati itu saya? Bukan. Sok sekali deui geura. Kacang ada kulitnya, di dalam ada kacangnya 4 biji. Ini kacang. Sekarang dibuka isinya. Bijinya keluar, cangkangnya disimpan. Mana yang disebut kacang sekarang? Yang keluar kan? Yang ini disebut kulit sekarang. Kacang lupa kulitnya, jadinya. Bapak sekarang sedang bergabung jiwa, ruh, jasad. Nanti meninggal, dicabut ruhnya. Makanya sakit tuh. Ruhnya dicabut, jiwa dicabut, tertinggal cangkang jasad. Berarti bapak yang asli yang mana? Tuh nu dicana ku malaika. Yang ini apa? Cangkang. Iya mah. Kata Nabi, buang dengan baik. Jadi menguburkan itu bukan mengubur orang tua kita, bukan. Ini membuang jasad cangkang orang tua. Kata Nabi, hati-hati begini caranya. Jadi bukan orang tua kita itu. Sudah tidak merasa apa-apa, ini kan cangkang. Kita menangis di kuburan, itu lain didinya tuh. Orang tua kita dibawa ke tempat orang-orang soleh, diiliyin di alam barzah. Ari ngadoa ke alam barzah harus ke kuburan atau bisa dari kamar, bisa tidak? Bisa. Mau mengunjungi orang tua ke mana? Ke kuburan, udah lain orang tua eta mah cangkangna. Pas dikuburkan di payungan. Nah, di payungan. Bisi panaseun, tong dikuburkan atuh bisi eungapeun. Esok ararane di payungan. Ada moal panasan eta mah cangkang. Kan orang tua kita bukan di sini, bukan alam kubur itu kan bukan kuburan. Tos, panas mana Bandung sareng Arab Saudi? Nah, dulu para sahabat tidak ada yang dipayungi itu. Sok itu panasna. Sok ararane bapak ibunya. Ini jasad bapak. Maka ketika meninggal itu lafaz Quran apa? Kullu nafsin dha'iqatul. Itu bukan kulu jasadin, bukan kulu ruhin, bukan. Bapak teh kulu nafsin, setiap jiwa bapak akan merasakan kematian. Tos, sekilas info tentang bedanya jasad, ruh dan jiwa. Berarti 4 target ini melatih atau mendidik jiwa, bukan melatih atau mendidik jasad. Rata-rata orang awam di bulan Ramadan itu mendidik jiwa, mendidik jasad. Tuh nya, kayak buka sareng naon? Eta mah tuh bab jasad. Bu sahur sareng naon? Yang nu enak mana mah? Atuh ngadidik jasad eta mah. Lebaran can gaduh baju bedug. Atuh jasad deui wae eta mah. Mana kualitas saum mendidik jiwanya? Tuh ya. Jiwa yang dilatih itu diperbagus, bukan jasad. Maka inilah bapak dan ibu yang dirahmati Allah sebagai makosid, target saum. Jadi semakin hari, semakin bertemu dengan Ramadan ya, semakin setiap tahun bertemu dengan Ramadan harus semakin bertakwa, harus semakin berilmu.
ibadahnya harus meningkat syukur, dan mudah-mudahan bisa mengajukan proposal kepada Allah untuk jadi orang yang rasyid tuh. 4 sifat ini Bapak Ibu bisa dilatih hanya dengan satu amal, saum. Tuh hebatna kurikulum Allah. Hiji amalna, hasilnya banyak. Kalau kurikulum manusia banyak amal, target dan hasilnya satu. Nya, muskitu tos kieu targetna naon? Menang duit. Betul tidak? Itu kurikulum kita. Tapi kalau kurikulum Allah, satu amal melatih segala macam. Berarti Bapak dan Ibu harus tahu, identifikasi dulu apa itu takwa dan apa hubungan saum dengan takwa. 2, apa yang dimaksud dengan berilmu di bulan Ramadan, dan apa hubungan orang yang saum dengan ilmu. Bagaimana saum melatih ilmu itu? 3, apa itu syukur dan apa kaitan saum dengan syukur. Begitu juga yang keempat, rosdun, rosyid. Apa itu rosyid dan apa hubungannya saum dengan rosyid. Nah, itu insya Allah akan dijabarkan secara detail di hari esok insya Allah. Jadi besok materinya ini ya, melanjutkan. Tos Pak, tos saja. Jadi Bapak sudah membahas mufrodat, kosakata di dalam Quran, bedanya tentang saum dan siam. Juga sudah membahas tarikh tasyrik saum Ramadan, sejarah pensyariatan saum Ramadan, dan sejarah saum umat terdahulu. Kemudian ada strategi menyempurnakan ibadah saum. Secara kuantitas jumlah setahun 36 Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal. Secara kualitas ternyata dari subuh itu bukan memulai saum tapi menyempurnakan saum, sehingga Bapak itu sebetulnya saum 24 jam. Hanya saja dari maghrib ke subuh dibolehkan makan minum jima. Akhlak buruk, hawa nafsu dan maksiat yang banyak jenisnya itu tetap harus ditahan meskipun sudah malam hari. Terakhir kita dikenalkan dengan makosid saum, target orang yang saum. Ternyata harus mencapai takwa, ilmu, syukur dan rusdun atau rosyid. Tos Pak, sakitu wareg teu? Bari teraskeun buka-buka sia. Sok, tos heula cenah cek Bapak teh. Wareg cenah. Nyatu ieu lapar, ieu wareg banyak. Ya. Saya tutup dengan informasi. Informasi deui bae. Nabi mengatakan ternyata ada umat dulu, entah umat yang mana ini, mungkin Bani Israel Pak. Di zaman siapa? Mungkin di zaman salah satu nabinya yang tidak Bapak kenal. Pernah disyariatkan saum Ramadan. Nabi mengatakan siyamu Ramadana katabahullahu alal umami qablakum. Saum Ramadan sudah pernah disyariatkan, diperintahkan oleh Allah kepada umat sebelum kamu, tapi tidak dilestarikan. Hari ini orang Yahudi tidak ada yang saum 1 bulan. Ada yang masih mempertahankan, ada sedikit sekali orang-orang Yahudi yang masih taat. Ya. Mana ayatnya? Contoh ini. Di kitab Yahudi Sefer Yeremia, surat Jeremi, kalau orang Kristen menyebutnya Jeremi, Yeremia. Ini nama nabi. Disebutkan ada firman Tuhan kepada Yeremia di bulan 9. Tanya, Beyahi besana hahamisid, dan pada tahun kelima Lihoyakim ben Yosiyahu, pada pemerintahan Yoyakim ben Yosia. Siapa Yoyakim itu? Meleh Yehuda, raja Yahudi. Di zaman pemerintahan Raja Yoyakim tahun kelima ada apa? Bechodes Hatasi'i, di bulan yang ke-9 kuduskan. Qor'u, serulah mereka som untuk melaksanakan saum tuh Pak. Saum sebulan nih di bulan
9. Kalau di kita bulan 9 apa? Ramadannya. Di Yahudi itu bukan Ramadan, pakai istilah bulan Yahudi. Kalender Halwaha Ibrit itu ada ya, saum bulan 9. Tos lah, itu ya yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Ada Ibu, silakan. Cing tarik Bu ngajarowok. Ya, bagus pertanyaannya ya. Bagaimana merawat 3 tadi? Jasad, ruh, jiwa. Di dalam Quran Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bagi kita. Bagaimana supaya Bapak Ibu bisa menjadikan jiwa kita bagus, jasad kita pun bagus. Kalau ruh, Allah tidak berikan ilmunya, hanya sedikit. Ketika Allah berfirman mengenai perintah-perintah ibadah ukhrawi seperti saum ini, nanti la'alakum tatakun juga kan ada di ayat lain. Ya, ibadah secara keseluruhan itu memang bisa melatih takwa, bukan hanya saum. Contoh Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tatakun. Hai manusia, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Tuh nya. Berarti itu asupan untuk jiwa. Karena bersifat ukhrawi, bersifat transen. Sedangkan kebutuhan untuk jasad, disitulah manusia disebut bashar Bu. Kenapa manusia di Quran juga disebut bashar? Bashar mah karakternya 3. 1, tercipta dari tanah, saripati tanah. 2, mustahil hidup tanpa makan dan minum. 3, pasti mengalami kematian. Ini bashar, yang secara bahasa artinya kulit yang tumbuh bulu, itu bashar. Jadi kalau Allah memanggil bapak dan ibu dengan kata bashar, kata Rasul, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ini bashar seperti kalian. Berarti yang sedang dibicarakan apa? Jasad. Ada Allah memperhatikan jasad? Ada. Kulu wasrobu, kan begitu. Makanlah dan minumlah halalan thayyiban, harus caranya halal karena untuk keberkahan, harus juga thayyib karena untuk jasmani, tidak beresiko, begitu kan. Itu asupan untuk jasad. Tapi kalau perintah yang tadi, ibadah, sholat, zakat, saum, itu asupan untuk ruh. Berarti kalau manusia tidak beribadah, artinya tidak diberi makan jiwanya itu. Ini asupan untuk jiwa maksudnya ya. Karena itu orang yang tidak beribadah, jiwanya tersiksa. Bahagia tidak? Tidak bahagia. Karena itu naluri. Orang yang tidak mengenal Allah saja, dia mau kok beribadah. Matak nyembah batu, matak nyembah pohon, nyembah laut, nyembah bintang. Karena itu kebutuhan terasa jiwanya lapar, membutuhkan sesuatu yang memiliki kekuatan lebih besar darinya sebagai tempat berlindung. Ya. Manusia itu sudah fitrah membutuhkan sesuatu yang lebih besar kekuatannya untuk tempat berlindung. Ada yang berlindung kepada sesama manusia?
Ada, tenang tidak hidupnya? Tidak tenang. Sabab nasib orang ku masih eta, atuh ripu. Ada yang hidupnya menggantungkan diri pada sesuatu yang tidak jelas. Seperti menyembah dewa-dewi pagan itu. Ketika kita umat Islam dipertemukan dengan konsep penyembahan yang benar, menyembah kepada Tuhan yang mengurus semesta alam, itu menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Kenapa jiwa kita kenyang, Pak? Wareg lah. Cobi bapak cobian sadinten we geura sok teu ibadah. Moal tiasa keur madosa. Kan ada orang yang meninggalkan sholat lalu dia tidak bisa jalan kaki. Ada itu. Itu orang tuanya dosen saya di kampus dulu. Bapaknya entah mengikuti aliran apa begitu mungkin. Ya, bapak ibu tahulah mungkinnya aliran itu sampai tidak sholat, sakit itu, sakit-sakitan, ya, karena sudah payah berobat, banyak habis duit banyak, ya. Akhirnya dosen saya ini berkata kepada bapaknya, Pak, bapak teh kunaon? Selila cenah teu sholat. Diluruskan dulu pemahamannya, diajak lagi semangat untuk beribadah, sholat deui sembuh, ya penyakitnya sembuh. Nah itu asupan untuk jiwa. Jadi ada asupan untuk jasad, makan, minum, olahraga, jima, ya. Eta mah jiwa, eta mah jasad. Tapi ada juga asupan untuk jiwa beribadah. Bagaimana caranya? Ilmu dulu kan. Atuh Pak, ibu pada narosna sakedik tapi ngajawabna kudu panjang. Jadi manusia itu selain disebut basar juga disebut insan, betul? Kenapa disebut insan? Dari kata anasa artinya berilmu, mengetahui, mencari data. Ya. Apa? Melihat, memilih, memutuskan, tuh manusia itu. Nih ya. Jadi manusia itu disebut insan, itu sedang dilihat aspek jiwanya, potensi, kualitas jiwa, akal. Tapi disebut bashar, fisiknya begitu. Nah ini arti insan, melihat, mengetahui, minta izin, ramah dalam pergaulan meskipun kadang suka lupa, itu insan. Ini insan, anas, insu. Hal ata alal insani hinum minad dahri, surat Al-Insan. Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Al-Insu tuh, Adzariyat. Jadi manusia disebut insan, insu, anas, artinya makhluk yang bisa melihat, mengetahui, meminta izin, berakhlak karimah dan ramah dalam pergaulan meskipun kadang suka lupa. Dilihat potensi akalnya, potensi jiwanya, akhlaknya. Tapi manusia juga disebut bashar, dilihat potensi jasadnya ini, fisikal, aspek fisikal. Itu ya, Bu. Sedangkan ruh, apaan tadi dirahasiakeun ruh mah? Karena ruh tidak bisa diberi makan, tidak juga bisa dikembangkan supaya panjang, tidak meninggal. Tidak bisa. Ruh itu hanya jatah hidup kita, tenaga yang Allah tiupkan ke jasad kita, dikontrol oleh jiwa kita. Nanti jiwa itu cabangnya ada akal, ada kolbun begitu. Ada akal, ada hati. Tah hati teh di mana? Abi mah nyeri hati. Naon bapak teh sakit liver nyeri hati teh. San. Kan liver mah di mana? Di dia handapnya. Tapi kalau hati nah ka dieu nyeri cenah hati. Emang di dia aya naon, Pak? Aya paru-paru di dia mah. Yang dimaksud adalah jiwa itu yang ada di dalam. Jiwa. Punya akal, punya hati. Aklun dan kolbun itu ada di dalam jiwa. Nanti dia yang melihat itu. Salah satu mata penglihatan kita selain mata fisik ini juga ada mata batin. Itu dengan akal dan hati, dengan jiwa, harus pakai ilmu ini. Sok, Bapak pakai ilmu nih. Ada orang mabok, ngomong sama bapak,
Bapak lihatnya baik atau buruk? Buruk. Bau alkohol. Dari mana itu melihat buruk itu? Dari mata batin itu, dari hati. Ini maksiat, kan begitu. Atau mengkonfirmasi orang berbohong. Bohong. Kenapa terlihat berbohong? Nah, di sini patokannya, bukan di sini kan, tidak kelihatan mana bohongnya. Ada presiden Amerika nih yang jahat, presiden Israel jahat, dia berpidato masalah HAM, kemanusiaan. Orang tepuk tangan. Tapi Bapak mengerutkan dahi. Bapak mengatakan ini bagus atau jelek? Jelek. Dari penglihatan mana jelek itu? Kenapa bisa bilang jelek? Dari sini, ya, bukan dengan ini. Tuh mata batin. Terus Bu, ya, enggak ya keneh tuh menaros. Masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup batin. Ya insya Allah besok dilanjutkan masalah kekuatan ya, yang dihasilkan dari 4 sifat tadi, ya, saum dan kekuatan umat, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah di bulan yang suci ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, Bapak Ibu sing sarehat, kemudian kekuatan, keafiatan untuk memaksimalkan segala bentuk peluang ibadah. Semoga kita dikuatkan untuk itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah Ramadan sekarang Ramadan yang terakhir. Ya, tidak ada yang menjamin kita bertemu Ramadan tahun depan. Tidak satupun ada yang menjamin, baik untuk orang yang sudah sepuh ataupun untuk anak muda. Tidak ada yang menjamin. Makanya jadikan bulan Ramadan kali ini kita masih diberi umur oleh Allah, ruh kita masih hidup, kita supaya bisa memaksimalkan, memanfaatkan setiap peluang ibadah, insya Allah. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.